Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya, apa kabar? Semoga saat ini dan seterusnya kita semua selalu dalam kesehatan, umur yang panjang, dan dimurahkan rezeki. Amin ya robbal alamin. Selamat datang lagi di AGC Channel, yaitu sebuah channel yang akan selalu membahas informasi ataupun berbagi pengalaman tentang seputar ternak ayam. Berbicara tentang ternak ayam, sebenarnya ternak ayam itu sudah biasa dilakukan oleh orang-orang yang terutama tinggal di desa atau di perkampungan sejak dulu hingga sekarang. Hampir setiap rumah yang ada di perkampungan itu mereka setidaknya mempunyai beberapa ekor ayam. Ya, sebenarnya mereka pun mau banyak ayam, dan mereka juga tahu kalau harga ayam itu sangat lumayan. Karena biasanya selalu ada saja orang yang mencari ayam ini, entah itu untuk kebutuhan syukuran, hajatan, liliwetan, ataupun orang yang mencari ayam untuk dijual lagi ke pasar. Tetapi entah karena faktor wawasan mereka dalam beternak ayam itu kurang, paling ya ayamnya paling hanya untuk dikonsumsi sendiri. Dan itu pun mereka baru mau menyembelih ayam kalau melihat ayamnya sakit. Terus yang kedua, ketika anaknya yang sakit minta makan sama ayam, baru mereka menyembelih. Ya mungkin sayang aja sih kalau ayam yang hanya beberapa ekor itu harus disembelih, terkecuali ada alasan. Padahal kalau ayamnya sampai banyak, ayam-ayam ini selain bisa dikonsumsi sendiri, bisa juga untuk menghasilkan uang, atau bisa juga untuk dijadikan usaha sampingan. Keuntungan yang didapatkan dari ternak ayam misalnya seperti dari penjualan ayam secara kiloan, dari penjualan telur, atau juga bisa dari hasil penjualan anak ayam atau biasa disebut DOC. Kalau kita lihat-lihat seperti di pinggir-pinggir jalan, pasar-pasar, atau bahkan restoran, banyak sekali tempat makan yang menyediakan menu berbahan dasar ayam. Jadi menurut saya peluang usaha atau untuk mendapatkan uang dari ternak ayam kampung itu masih terbuka lebar. Sebagai peternak pemula, kita bisa memulai ternak ayam kampung dengan skala rumahan, seperti memanfaatkan lahan pekarangan depan rumah, pinggir rumah, atau di belakang rumah, atau bahkan di kebun. Pokoknya asal ada lahan kita bisa manfaatkan. Dan saya pun dulu begitu. Ketika pertama kali saya ternak ayam, saya hanya memanfaatkan lahan pekarangan, terus juga bermodalkan 4 ekor indukan ayam. Alhamdulillah, semakin lama semakin berkembang. Selain lahan, hal yang biasa dipikirin oleh peternak ayam atau yang mau beternak ayam adalah kandang. Buat saya sendiri, masalah kandang itu yang penting fungsinya, asalkan ayam bisa berlindung dari panas dan hujan, dan juga tidak kedinginan di saat malam hari. Karena keterbatasan biaya juga, jadi masalah kandang saya biasanya membuat sendiri, yang biasa terbuat dari barang-barang bekas atau tidak terpakai. Buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara saya membuat kandang, mungkin bisa dilihat video-video saya sebelumnya. Hal berikutnya yang biasa dilakukan dalam ternak ayam yaitu menyediakan pakan. Kalau tujuan kita itu ternak ayam untuk menghasilkan keuntungan, maka kita harus pintar-pintar menekan biaya pakan. Salah satunya adalah dengan membuat pakan alternatif. Demi menekan biaya pakan, biasanya saya memberikan pakan alternatif untuk ayam yang umur 2 bulan ke atas. Sedangkan pemberian pakan untuk ayam yang berumur 1 hari sampai dengan 2 bulan, saya tetap menggunakan pakan pabrikan yang dibeli secara ecer. Tujuannya adalah agar anak ayam ini cepat besar, dan alasan kedua karena pencernaan ayam ini masih lemah. Untuk menekan biaya pakan, saya sendiri selalu memanfaatkan yang ada di sekitar, seperti nasi sisa-sisa dari dapur, ataupun yang lainnya. Kita pun harus pandai menyediakan pakan yang bernutrisi, seperti contohnya saya di sini adalah menyediakan atau membudidayakan maggot. Karena menurut informasi yang saya dapatkan, maggot ini adalah hewan berprotein tinggi.
Dan saya juga mencoba membudidayakan ajola. Sebenarnya sih di sini nggak perlu budidaya ini karena di sawah juga banyak. Ayam adalah jenis unggas pemakan segala, jadi kita bisa memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar untuk menekan biaya pakan. Apalagi yang kita ternakan di sini adalah jenis ayam kampung. Ayam kampung adalah jenis ayam yang waktu panennya sangat cukup lama. Jadi kita harus benar-benar kreatif dalam hal menekan biaya pakan ini. Ternak ayam kampung skala rumahan menurut saya sangat cocok menggunakan sistem semi umbaran atau sistem semi intensif seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Kalau kita ternak ayam kampung dengan sistem semi umbaran seperti ini, ayam-ayam akan berkeliaran mencari makanannya sendiri seperti mencari serangga, dedaunan, cacing, dan lain-lain. Kemudian hal berikutnya yang menurut saya sangat penting di dalam peternakan ayam adalah memberikan vitamin, atau kita juga bisa memberikan jamu atau ramuan yang kita bisa bikin dari bahan-bahan yang ada di sekitar seperti kunyit, bawang putih, jahe, dan masih banyak yang lainnya. Akan tetapi meskipun kita sudah berusaha memberikan vitamin, ramuan atau jamu, akan selalu ada saja ayam yang terlihat sakit. Nah, solusinya adalah kita harus cepat-cepat memisahkan ayam yang sakit itu dari ayam-ayam lainnya agar ayam-ayam yang lain tidak tertular. Karena salah satu faktor yang membuat kita rugi di dalam beternak ayam adalah ketika ada ayam yang mati. Oleh karena itu kita harus bisa melakukan segala cara untuk meminimalisir angka kematian ayam. Oke sahabat-sahabatku semuanya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Semoga videonya bermanfaat, dan jika memang bermanfaat jangan lupa like dan juga subscribe dan juga komen. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, umur yang panjang, dan dimurahkan rezeki agar bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.